Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS ke-10 pada 7 Januari 2025. Dinamika politik global yang masih berkelompok membuat Indonesia mempertimbangkan kelompok mana yang paling menguntungkan. Indonesia lebih tergantung pada dolar Amerika Serikat atau impor produk Tiongkok. Nah, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump pada Desember 2024 pernah say-war. Anggota BRICS akan digetok tarif 100% kalau nekat meninggalkan dolar Amerika Serikat. Indonesia lari dari mulut buaya tapi masuk kandang singa. Nah, mari kita optimistis dulu karena banyak data-data positif sebagai modal awal Indonesia di pasar global. Bernyali besarkah Indonesia memutuskan bergabung BRICS dan menantang ancaman Donald Trump? Di awal pemerintahan saudara atau persis setelah pelantikan dan melakukan kunjungan ke luar negeri, Presiden Prabowo Subianto pernah bilang antara BRICS atau OECD mana yang dipilih? Jawabannya adalah yang terbaik bagi Indonesia. Berikut pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang pilihan kelompok ekonomi negara di dunia pada 13 November 2024 saat kunjungan pertama kali ke luar negeri sebagai Presiden. Saya kira nggak ada masalah, kita juga ikut IPEF, kita ikut CPTPP, ya. Jadi kita ikut beberapa kelompok untuk ekonomi ya, kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat kita kan. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS. Bergabungnya Indonesia ke BRICS diumumkan Kementerian Luar Negeri Brasil yang merupakan Ketua Bergilir BRICS 2025. Pengumuman masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS dikeluarkan Kemenlu Brasil Senin waktu setempat. Kemenlu Brasil menyebut sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dan berpenduduk terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki kesamaan dengan negara-negara anggota BRICS dalam mendukung reformasi institusi-institusi global dan berkontribusi secara signifikan memperkuat kerjasama dunia selatan. Melalui rilis tertulis, Kementerian Luar Negeri menyambut pengumuman Brasil atas bergabungnya Indonesia secara penuh di BRICS. Bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS disebut mencerminkan peningkatan peran aktif Indonesia dalam isu global, serta komitmen memperkuat kerjasama multilateral. Dalam rilisnya, Kemenlu menegaskan komitmen Indonesia berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerjasama teknologi, pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Menurut Kemenlu, BRICS merupakan wadah penting bagi Indonesia untuk menguatkan kerjasama global selatan dan memastikan suara dan aspirasi negara Global South terdengar dan terwakili dalam proses pengambilan keputusan global. Nah, saudara, BRICS itu adalah singkatan dari 5 negara yang memutuskan berkelompok, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Berdiri tahun 2009, BRICS memperluas keanggotaannya dengan bergabungnya Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Kenapa BRICS? Kenapa bukan OECD? Nah, 2 kelompok ini saudara punya tujuan, motivasi, dan karakteristik anggota yang berbeda jauh. BRICS ini adalah kelompok negara berkembang yang fokus pada kerjasama ekonomi dan politik dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada negara maju. Sederhananya, pengen dedolarisasi. Bukan meninggalkan dolar, tapi mengurangi dominasi dolar di pasar dunia dengan memakai mata uang masing-masing negara. Nah, sedangkan OECD itu adalah organisasi yang anggotanya didominasi negara maju dan fokus pada analisis kebijakan dan peningkatan kerjasama ekonomi global. Ini 11-12 dengan negara G7 atau G7. BRICS itu adalah rumah bagi 3,3 miliar manusia atau 40%
komposisi penduduk dunia, mengimbangi dominasi Barat. Coba kita bandingkan ekonomi anggota BRICS dan blok Barat atau G7. Meski di dalamnya ada ini ya, Jepang ya. Kita ke data berikutnya. Nah, kami pakai data Dana Moneter Internasional atau IMF. BRICS ini menyumbang ekonomi global dengan komposisi 37,3%. Hitungan produk domestik bruto global ini berdasarkan paritas daya beli. Tiongkok aja nih punya sumbangan 19% ke dunia. Sedangkan India itu menyumbang 8,23%. Dua negara ini sekaligus kontributor populasi terbesar di dunia. Lalu gimana dengan kelompok G7 atau G7? Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ini masing-masing menyumbang ekonomi sekitar 14,5%. BRICS ini, saudara, dianggap kuat di komoditas, apalagi dengan bergabungnya negara Timur Tengah sebagai produsen minyak. Di sektor ini, dengan tambahan Iran, UEA dan Arab Saudi, kata World Economic Forum dan Standard & Poor's, kelompok BRICS mampu mengendalikan hampir setengah produksi minyak di seluruh dunia. BRICS juga menyumbang sekitar 35% dari total konsumsi minyak. Banyak yang yakin Indonesia ini punya keuntungan besar, tapi ada juga pertanyaan, benarkah Indonesia lari dari mulut buaya masuk ke kandang singa? Nah, ini adalah analogi kritis saja ya dengan memakai angka. Terus gimana? Data berbicara, kita ke data yang berikutnya. Nah, Indonesia itu bergantung pada Tiongkok dan punya nyali besar menantang Donald Trump sebagai presiden terpilih Amerika yang mau getok tarif anggota BRICS sampai 100%. Data terbaru, saudara, atau di November 2024, Indonesia versus Tiongkok masih defisit neraca dagang 283,2 juta dolar Amerika Serikat. Dibandingkan dengan surplus, Indonesia ini lebih banyak sering defisitnya melawan Tiongkok. Artinya begitu banyak ketergantungan produk impor dari Tiongkok ini. Sedangkan dengan Amerika Serikat, Indonesia ini boleh berbangga karena seringnya surplus. Gede pula. Pakai waktu yang sama, yaitu November 2024. Surplus dengan Amerika ini mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Inilah yang bikin Trump akhirnya nggak suka. Menariknya, meski secara neraca dagang menang, tapi mata uang dolar ini masih nyetir ya. Buktinya, rupiah ini rentan tertekan apapun beritanya. Bergabung secara resmi ke kelompok ekonomi non-barat atau BRICS, apa keuntungan dan tantangan yang akan dihadapi pemerintah Indonesia? Kompas Bisnis akan mengulasnya bersama ekonom Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti, usai jeda. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu.